Yang dimaksud dengan pengukuran supresi adalah pengukuran yang dilakukan dengan penentuan dua atau lebih jarak yang diketahui dari dua koordinat yang diketahui. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis hasil fotogrametris dan menarik garis ukur delineasi untuk batas bidang tanah yang jelas. Dan untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan. Jadi ada titik-titik yang tidak dapat diidentifikasi di peta foto, maka dicek langsung di lapangan untuk batas tersebut dengan menggunakan pengukuran supresi. Kita mengenal untuk pengukuran terestrial, yaitu pengukuran dengan menggunakan azimut dan jarak, kemudian pengukuran jarak dan jarak. Nah, untuk pengukuran supresi di sini bisa dilihat contohnya. Jadi kita mengetahui koordinat A, koordinat B, juga kita mengetahui jaraknya. Jadi ketika koordinat A diketahui, contohnya adalah koordinatnya 3,2 dan jarak AB adalah 3 meter, maka kemungkinan koordinat B itu terletak di sepanjang jari-jari lingkaran. Koordinat A diketahui, jaraknya diketahui, tapi posisinya kita nggak tahu di mana. Nah, kurang lebih dia ada posisi di lingkaran ini. Kemudian jika jarak AB adalah 3 meter dan jarak CB adalah 4 meter, maka kemungkinan koordinat B terletak di sepanjang jari-jari lingkaran. Oleh karena itu diperlukan dua jarak untuk memperoleh koordinat B. Jadi dengan metode ini kita dapat mengetahui di mana posisi koordinat untuk A, B, dan C. Kalau menggunakan AutoCAD juga kita sudah sering mungkin ya menggunakan metode seperti ini. Itu juga kita bisa menggunakan dengan jangka sehingga dapat diketahui posisi titik tersebut di mana. Di sini kita bisa melihat pengukuran titik untuk daerah yang tidak terlihat di citra. Jadi ada batas di sini yang warna merah dan ada beberapa yang warna merah ini tertutup oleh vegetasi atau pohon. Maka untuk posisi batas ini kita tidak bisa paksakan, tentukan sendiri di mana posisinya kita kira-kira, tapi kita bisa melihatnya di lapangan. Posisinya untuk titik ini sebetulnya di mana. Untuk yang lainnya kita bisa ketahui karena jelas di sini. Tapi beberapa titik yang memang tertutup, kita perlu ke lapangan dan kita gunakan teknik suplesi. Ini ada juga contoh bagaimana beberapa titik yang tidak bisa diketahui dan teknik yang tadi kita bisa gunakan untuk mengetahui jarak dari masing-masing titik tersebut dan posisinya. Nah, posisi satu relatif terhadap posisi yang lain. Ini juga kita bisa lihat lebih jelas lagi di sini, di contoh ini, bagaimana beberapa titik-titik yang tertutup oleh vegetasi dapat kita tentukan dan mengetahui beberapa titik yang memang dapat dilihat koordinatnya, kita tinggal tambahkan untuk beberapa titik yang perlu dicek ke lapangan. Posisi bidang tanah atau posisi batas-batas bidang tanah, terkadang kita temukan di lapangan hal-hal seperti ini. Jadi tidak jelas di mana posisi titiknya, apalagi di pematang sawah. Pematang sawahnya yang mana, sebelah kiri atau sebelah kanan, atau tertutup oleh vegetasi. Maka sebaiknya ketika sebelum melakukan kegiatan pemotretan, kita sarankan kepada masyarakat untuk memasang tanda batasnya, apalagi dengan warna-warna yang tegas bisa terlihat jelas dari pemotretan. Sehingga mudah ketika kita akan melakukan kegiatan pengukuran dengan metode fotogrametri. Ini sebagai contoh beberapa batas bidang tanah yang saling berdekatan, kemudian juga posisinya juga perlu kita pastikan karena ada gang-gang kecil, ada selokan kecil yang kadang ketika hasil citranya kurang bagus, kita kesulitan menentukan di mana posisinya. Namun dengan pemahaman bahwa di lapangan ada titik-titik yang memang perlu kita cermati, contohnya dagang atau titik-titik yang mungkin beda jaraknya sangat sedikit, maka kita perlu cek di lapangan. Atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang meyakinkan kita bahwa ini harus turun ke lapangan. Ya kita turun dulu, kita cek ke lapangan. Namun tidak perlu semuanya kita cek ke lapangan karena ada beberapa titik yang memang sudah jelas. Contoh di sini yang kanan atas di sini juga ketika ke lapangan ternyata titiknya ada di tengah bukan di pinggir. Nah ini kecil. Ini batas-batasnya sebelah mana, mana yang jalan, mana yang enggak, yang mana yang memang batas perlu kita
pahami. Dengan pemahaman kita yang baik tentang fotogrametri, kemungkinan kesalahan, dan juga hal-hal positif yang bisa kita peroleh dan dapat mempercepat kegiatan pemetaan atau pengukurannya, maka kita akan dapat cepat kegiatan ini, karena kita sudah yakin tentang akurasinya. Ini contoh ketika di atas posisinya, ini yang mana batasnya, hal seperti ini. Karena ada juga sebuah batas bidang tanah yang memang ada di dalam rumah, ternyata. Jadi antara pemilik satu dengan yang lainnya, sebetulnya masih saudaraan. Jadi dia ada di dalam rumah. Nah, untuk hal seperti ini kan tidak bisa kita bisa lihat dari atas langsung. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dapat bermanfaat.